Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita sampai detik ini masih diberikan Allah kesehatan sehingga alhamdulillah kita semua bisa beribadah ya di bulan suci Ramadan ini. Sholawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Mimbar TV dimanapun Anda berada, kali ini kita dalam program khusus Ramadan, Mimbar Ramadan bersama saya Mas Rin. Insya Allah selama bulan Ramadan ini kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, yang insya Allah akan menambah sakopah kita. Ya, setidaknya ini akan semakin memperbanyak pemahaman kita tentang Islam dan ini nanti bisa beroleh pahala bagi kita yang mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Baik pemirsa Mimbar TV yang dirahmati Allah, dalam program perdana Mimbar Ramadan ini kita kedatangan tamu. Beliau seorang ustadz. Beliau selama ini kita tahu konsen dalam ilmu faraid. Oke, kita sapa beliau. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Puasanya bagaimana, Ustaz? Lancar, alhamdulillah. Baik, Ustaz. Pemirsa, Ustaz Yusron Ramli, ya, ini beliau kalau pemirsa rajin ya bermain di media sosial, ini beliau tidak asing lagi. Beliau sering membuat pelatihan-pelatihan atau training-training tentang ilmu faraid. Nah, sekarang kita mau tanya ini kepada Ustadz. Seberapa penting ilmu faraid ini sehingga beliau begitu semangat mendakwahkan tentang ilmu faraid. Baik, langsung ya. Ustadz, kira-kira seberapa urgensinya ilmu faraid ini sehingga Ustadz ya saya lihat memang begitu semangat dan ya terus menyampaikan tentang ilmu faraid ini tengah-tengah umat. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Baik, Mas Rin ya, dan juga para pemirsa Mimbar TV yang dirahmati Allah. Jadi kembali ke pertanyaan tadi ya, kenapa saya itu kemudian bersemangat ya untuk kemudian banyak memberikan pelatihan-pelatihan maupun kursus baik secara offline maupun secara online menyangkut tentang ilmu faraid ya. Jadi sebenarnya kalau kita pahami bahwa manusia dan harta itu kan dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Jadi boleh dikata apalagi kalau seorang laki-laki yang sudah memiliki tanggungan itu biasanya setiap hari dia keluar rumah mencari nafkah ya kan, untuk kemudian menjadi bekal untuk menafkahi anak, istri maupun keluarga tanggungannya. Ya. Nah, di dalam Islam kita pahami bahwa sebagai agama yang sangat sempurna yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu sudah mengatur bagaimana agar supaya harta yang diperoleh itu menjadi berkah ya. Bukan cuma cara memperolehnya, bahkan juga cara bagaimana dikembangkan sampai kemudian bagaimana didistribusikan itu juga diatur oleh Islam. Yang menariknya ternyata Islam juga mengatur bagaimana sampai harta itu ketika ditinggalkan oleh pemiliknya. Ya. Nah, jadi ilmu faraid ini adalah ilmu yang konsen bagaimana mengatur ketika harta itu ditinggalkan oleh pemiliknya. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini seringkali terjadi konflik di tengah masyarakat ya. Jadi ketika ada yang meninggal, harta itu bagaimana cara diturunkan kepada ahli waris,
itu yang kemudian seringkali menjadi konflik di tengah masyarakat. Nah, inilah yang kemudian saya melihat bahwa salah satu akarnya masalahnya itu adalah ketika tidak diselesaikan dengan hukum yang berasal dari Islam. Ya. Padahal di dalam Islam itu kan sudah lengkap ya. Bagaimana tata cara pendistribusian harta kepada ahli waris yang kita sebut dengan waris. Artinya selama ini banyak pembagian harta waris tadi itu yang tidak sesuai dengan Islam ya gitu Ustaz ya? Iya, banyak. Ya. Jadi masyarakat itu banyak yang menggunakan kebiasaan, misalnya menggunakan adat, atau bahkan yang sering terjadi itu karena dianggap lebih adil itu dibagi rata saja gitu ya. Padahal ini kan sebenarnya kalau di dalam Islam itu sudah ada ketentuannya seperti itu. Tentunya tidak berkah Ustaz ya ketika pembagiannya tadi tidak menurut pada ilmu faraid tadi ya, yang sesuai ketentuan Quran tadi ya. Iya, betul. Jadi ketika harta itu ditinggalkan oleh pemiliknya, jadi di dalam Islam itu konsepnya begini. Jadi harta itu konsep awalnya adalah milik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca di dalam Al-Qur'an, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi ini. Dan itu kemudian ketika manusia itu dilahirkan ke muka bumi, lalu kemudian Allah memberikan amanah berupa harta ya. Nah, ketika manusianya wafat ya, kembali kepada Allah, maka harta itu juga kembali kepada pemiliknya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah lah yang memberikan aturan bagaimana selanjutnya harta itu didistribusikan kepada para ahli waris. Sebentar Ustaz. Berarti harta, tadi kan konsepnya seperti itu bahwa harta ini awalnya milik Allah. Ya, jadi ketika orang yang sudah meninggal, ya, maka harta yang dimilikinya itu otomatis itu kembali kepada Allah. Gitu ya. Betul. Nah, baru pembagiannya tadi kok mau dibagi harta yang ditinggalkan oleh yang sudah meninggal tadi, maka harus ketentuan yang dari Allah. Dari Allah gitu ya. Pemilik harta itu awalnya. Begitu ya, Ustaz. Iya. Nah, ini konsep di dalam Islam. Nah, sehingga di dalam Islam konsep hidup seorang muslim itu selalu mencari tahu seperti apa ketentuan Allah dalam detail kehidupannya. Nah, inilah yang kemudian apa yang kita sebut dengan mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah itu artinya mencari apa yang disenangi oleh Allah dalam mengatur kehidupan kita. Nah, selama ini kan kita menganggap bahwa aturan kehidupan itu hanya menyangkut ibadah saja. Padahal kan di dalam Islam seluruh aspek kehidupan kita ini ada aturan Islam. Aturannya. Baik itu bukan cuma masalah ibadah ya, bahkan masalah ekonomi, politik, pendidikan, sampai bagaimana harta itu diturunkan kepada ahli waris, ada ketentuannya. Sebegitu rincinya sebenarnya Ustaz ya. Sudah lengkap ya. Sangat rinci. Sangat rinci ya. Dan inilah sebenarnya pembagian yang paling adil ya. Jadi di dalam Al-Quran itu ayat yang menjelaskan tentang pembagian warisan itu ada di surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Nah, di ayat itu Allah menutup ayat tersebut dengan menyatakan innallaha kana aliman hakim. Jadi pembagian ini adalah pembagian dari Allah yang aliman hakiman, maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi sudut pandang seorang muslim itu ketika dia taat kepada aturan Allah, berarti dia taat kepada aturan dari zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Tadi Ustadz menyebutkan bahwa aturan yang dibuat Allah itu sudah sangat adil. Sangat adil. Tetapi kan di tengah masyarakat, realitasnya orang kan tidak menggunakan itu. Merasa, jangan pakai hukum faraid. Ya kan bagi-baginya pakai hukum yang lain begitu. Tadi dari Ustadz tadi kebiasaan itu. Ini bagaimana Ustadz? Apakah memang adil ini mereka tidak menganggap ini adil atau ada hal-hal lain sehingga mereka lebih memilih penyelesaian itu dengan cara lain itu? Ya, jadi memang kalau kita menyatakan adil itu kan sebenarnya kalau dalam definisi Islam, adil itu ketika sesuatu itu diletakkan sesuai dengan aturan Islam. Jadi itu mana adil? Adil itu adalah ketika sesuatu itu dihukumi sesuai dengan hukum Islam, diatur sesuai dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kalau cara pandang manusia ini kan sifatnya pikirannya pendek ya, kemudian kepentingannya juga banyak, sehingga ketika diserahkan kepada manusia, maka dia akan berpikir dengan sependek pengetahuannya dan juga pasti akan mengedepankan
kepentingannya lebih dahulu ya. Tapi kalau kemudian aturan itu kita ambil dari aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu seperti tadi disebutkan ya. Jadi Maha mengetahui dan juga Maha bijaksana. Kita tahu bahwa menyangkut tentang harta ya kan, pembagian warisan itu memang seringkali dianggap pembagian warisan di dalam Islam itu tidak adil ya, tanda kutip ya. Kenapa? Karena dianggap seringkali laki-laki itu mendapatkan 2 bagian daripada perempuan. Nah, ini memang kalau sudut pandangnya hanya dari sudut pandang yang seperti itu, seolah-olah tanda kutip tidak adil. Nah, tapi kalau kita tinjau dari cara pandang yang lebih luas ya kan, seorang laki-laki itu diberikan amanah yang lebih luas oleh Allah, lebih banyak ya. Misalnya dia seorang laki-laki diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk menafkahi anak, istrinya, termasuk ketika orang tuanya yang laki-laki sudah meninggal, maka ibunya itu menjadi tanggung jawab anak laki-laki ya. Iya. Termasuk misalnya dia memiliki saudara perempuan yang belum menikah, maka itu juga tanggung jawab di laki-laki ya. Sementara wanita ketika mendapatkan misalnya hanya setengah daripada laki-laki, apa yang dia dapatkan itu untuk dia sendiri. Bahkan ketika dia sudah bersuami misalnya, itu hartanya dia. Dia tidak berkewajiban untuk memberikannya kepada suami. Tapi kalau dia sebagai seorang laki-laki, meskipun dia dapat 2 kali lipat dibandingkan saudaranya yang perempuan, ibarat saluran masuknya 2, tapi saluran keluarnya lebih banyak. Ya. Berarti jadi kalau adil ya Ustaz ya? Sangat adil. Jadi wanita tadi saluran masuknya 1 ya misalnya, tapi saluran keluarnya 1 aja. Jadi untuk dia sendiri dan keluar hanya dari dia. Nah, sementara laki-laki tadi saluran masuknya 2 kali lipat, tapi saluran keluarnya untuk istri, untuk anak, untuk ibu, untuk saudara perempuan dan orang-orang yang dinafkahi. Jadi antara saluran masuk dengan keluar lebih banyak yang keluar sebenarnya. Iya. Nah, seperti Masya Allah, Allah sudah ini Ustaz ya. Memang sudah itu disebut Maha tahu ya. Maha tahu dan Maha bijaksana. Maha bijaksana. Betul, ya. Jadi saya kira mungkin nafsu saja ya ketika dia punya harta, wah kepingin menguasai, akhirnya kan tidak menggunakan itu ya. Iya, betul. Jadi ukuran tadi saja, ukuran wah bagi rata saja, laki-laki sekian, perempuan sekian gitu kan. Jadi jadi saya pikir ada perubahan tadi perbedaan mindset tentang keadilan tadi Ustaz. Betul, ya. Iya. Oke. Ustadz, ini kan terus melakukan training. Iya. Ya, pada pelatihan tadi ada on air ya kan. Nah, itu. Ini kan seperti semacam kegelisahan Ustadz ini ya. Iya, betul, kegelisahan, bahkan ini harus segera kira-kira apakah memang kondisi sekarang itu keberadaan ilmu faraid itu sudah langka atau tidak banyak yang menggelutinya atau bagaimana Ustaz? Iya, jadi Rasulullah SAW itu pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Rasulullah bersabda, ta'allamul faraidha wa 'allimuhun nas. Jadi hendaklah kalian mempelajari ilmu faraid dan ajarkanlah ilmu itu kepada manusia. Jadi kenapa kata Rasulullah fa innahu nisful ilmi. Jadi sesungguhnya ilmu faraid itu adalah setengah daripada ilmu wa huwa yunsa, dan ilmu ini akan dilupakan oleh manusia. Wa huwa awwalu syai'in yunsa'u bin ummati, dan ini adalah ilmu yang pertama kali nanti akan dicabut dari umatku di akhir zaman. Nah, fenomena yang disampaikan oleh Rasulullah ini sepertinya sudah mulai kita rasakan ya. Jadi yang namanya kematian itu kan setiap hari terjadi. Iya, apalagi dengan pandemi COVID ini, ya ada STM di dekat rumah saya itu dalam 1 tahun itu sampai 40 yang meninggal ya. Nah, berarti kan ada 40 kasus kematian yang itu hartanya harus dibagi sesuai dengan faraid. Nah, tetapi fenomenanya di satu kampung atau katakanlah misalnya di satu kecamatan lah mungkin atau desa, sekarang ini masih agak sulit kita mencari orang yang kemudian bisa kita jadikan sebagai referensi untuk menyelesaikan kasus faraidnya. Yang paling umum berarti perempuan setengah dari laki-laki itu saja. Padahal itu kan rumus yang tidak selamanya berlaku seperti itu. Jadi sesuai dengan kasusnya. Nah, ini yang bagi saya memang pertama sih sebenarnya
motivasi yang terkuat itu adalah ingin melaksanakan wasiat dari Rasulullah. Jadi wasiat Rasulullah itu adalah hendaklah kita itu mempelajari ilmu ini dan juga mengajarkannya kepada manusia. Dan para ulama sepakat bahwa menerapkan hukumnya itu wajib. Meskipun mempelajarinya memang adalah fardu kifayah. Tetapi fardu kifayah ini kan berarti kita mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Ya. Artinya kalau di dalam satu kampung ada orang yang menyelesaikan persoalan-persoalan fardu kifayah, berarti dialah yang mengangkat dosa satu kampung seandainya itu tidak terlaksana. Iya. Nah, ini motivasi terbesar menurut saya yang membuat akhirnya kemudian saya termotivasi untuk lebih banyak melakukan pelatihan-pelatihan seperti itu. Nah, Ustadz ini kan saya tahu background-nya bukan sekolah agama ya. Iya, betul. Ya kan? Ustadz sarjana apa ini, Ustadz? Teknik kimia. Nah, teknik kimia. Ini gimana, Ustadz? Ustadz kok terus tertarik dengan ilmu faraid gitu kan? Nah, guru Ustadz bagaimana gitu? Gitu gimana, Ustadz? Iya, jadi yang pertama saya belajar ya. Jadi saya ada beberapa kali belajar kepada beberapa orang guru. Yang pertama tentu saja waktu saya masih SMA dulu belajar ke guru kami ya, yang juga menguasai ilmu faraid, lalu kemudian berguru lagi ke beberapa guru ya, sampai kemudian guru tersebut mengizinkan untuk mengajarkannya. Nah, menyangkut tentang latar belakang saya yang dari teknik, terutama teknik kimia, saya rasa latar belakang ini malah sangat membantu ya, sangat membantu. Kenapa? Karena kalau saya ketemu dengan teman-teman yang dari pesantren, mereka pada umumnya menyampaikan bahwa ilmu ini sangat rumit ya, sangat rumit, kemudian terlalu banyak aturannya, hitung-hitungannya juga banyak yang rumit. Nah, alhamdulillah dengan latar belakang teknik saya lihat banyak yang bisa disederhanakan ya. Jadi banyak yang bisa disederhanakan, perhitungannya juga disederhanakan sehingga ketika kita ajarkan kepada orang lain, kita ajarkan yang bagian yang gampangnya saja dulu. Artinya kan ketika orang belajar ilmu faraid itu ada kebutuhan di setiap orang. Misalnya kebutuhan untuk perhitungan saja. Nah, itu bisa kita buat lebih sederhana, lebih simpel. Jadi pengalaman saya ketika mengajarkannya kepada orang lain, mulai dari yang masyarakat umum ya, kemudian banyak juga yang orang tua sampai banyakkan masyarakat awam, itu ternyata mereka bisa menangkapnya. Dan ketika kita berikan kasus-kasus itu bisa diselesaikan dengan baik ya, seperti itu. Nah, ini yang saya lihat. Alhamdulillah dengan latar belakang ilmu teknik, di teknik itu kan kita diajarkan bagaimana berpikir secara analitik, secara sistematis, kemudian banyak menganalisis, membelah-belah kasus. Nah, itu saya lihat bisa diterapkan di ilmu ini. Nah, seperti itu. Oke, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Ini waktu kita tidak banyak, pemirsa ya. Jadi kita minta nanti kesediaan Ustadz juga ya untuk bisa diskusi lagi, Ustadz. Ya, nanti saya yakin pemirsa Mimbar TV ingin lebih tahu tentang ilmu faraid ini, ya, maka kita berharap nanti kesediaan Ustadz untuk bisa berdiskusi lagi dengan tema yang lain, ya Ustadz ya. Insya Allah. Baik. Oke, pemirsa Mimbar TV yang dirahmati Allah, demikian bincang-bincang kita dengan Ustadz Isron Ramli, ya. Semoga apa yang disampaikan tadi ya itu bisa menambah sakopah kita, menambah pemahaman kita tentang ilmu faraid. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.